Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Badoa Sepekan. Pemirsa, kolaborasi sinergitas antar akademisi, Fakultas Farmasi dan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Muhammadiyah Banjarmasin bersama pemerintah dan mitra hilirisasi Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan produk Sanbumin, suplemen kesehatan berbasis kearifan lokal. Dalam upaya meningkatkan kualitas bidang kesehatan terkait pengembangan ikan gabus atau haruan, kolaborasi sinergitas antar akademisi, Fakultas Farmasi dan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin bersama pemerintah dan mitra hilirisasi Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan produk Sanbumin, suplemen kesehatan berbasis kearifan lokal. Gubernur Kalsel diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rusdi Hartono menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap langkah UMBJM yang meluncurkan produk Sanbumin. Melalui kolaborasi sinergitas ini sehingga pemerintah dapat memberikan kekuatan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan serta terus mendorong berbagai inisiatif dan inovasi yang berorientasi pada pengolahan sumber daya alam lokal. Hal ini tentu sesuai dengan visi misi Gubernur Kalsel Muhyiddin Haruan Estate. Melaksanakan kegiatan Haruan Estate nantinya. Jadi hulunya kami, insya Allah nanti hilirnya disambut oleh UMB. Dalam waktu dekat kita akan kerjasama lah dengan Universitas Muhammadiyah. Ini album ini dipasang dari mana? Jadi ini untuk sementara ini kan ikan-ikan lokal, ikan kita. Jadi dikerjasamakan dengan UMB, dengan PT Sinergis berdampak pada alhamdulillah sudah launching pada hari ini. Kita akan dukung terus ini. Sementara itu Wakil Rektor 1 UMBJM Apoteker Risa Mulyani menyatakan grand launching Sanbumin ini merupakan produk yang mengangkat potensi kearifan lokal di Kalsel berbahan baku ikan haruan yang secara ilmiah memiliki protein yang sangat tinggi khususnya albumin. Berdasarkan penelitian mampu mempercepat penyembuhan luka bekas operasi dan mengatasi pasien penderita malnutrisi. Risa menambahkan Sanbumin merupakan produk yang memiliki manfaat luas kepada masyarakat hingga bisa dikonsumsi setiap hari guna memelihara serta menjaga kesehatan tubuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan grand launching untuk produk Sanbumin. Ini adalah produk yang mengangkat potensi lokal di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bisa menjadi sebuah produk yang memiliki kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Kalau ikan haruan sebetulnya secara hasil ilmiah itu adalah memiliki nilai protein yang sangat tinggi, khususnya adalah albumin, yang ini kita ketahui sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Yang pertama adalah untuk mengatasi luka bekas operasi, kemudian pasien-pasien dengan kondisi malnutrisi yang memang memiliki kadar protein yang rendah, kemudian ini juga bisa untuk mengatasi inflamasi, yang paling utama adalah ini untuk bisa memelihara kesehatan tubuh kita, jadi bisa dikonsumsi setiap hari. Melalui seminar sinergitas kolaborasi antar pemerintah dan dunia akademik ini tentunya menjadi kunci utama untuk berdampak langsung bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi budidaya sumber daya alam lokal seperti tanaman pangan, hortikultura, hasil sungai, serta hasil laut. Rijani dan Zaki, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten HSS bekerja sama dengan kelompok kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Sungai Raya menggelar khataman massal Al-Quran di Masjid Al-Istiqomah, Desa Hariti, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Memenuhi Perda HSS nomor 21 tahun 2005 tentang ketentuan khatam Al-Quran sebagai muatan lokal dan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan untuk mewujudkan nuansa keagamaan di wilayah Hulu Sungai Selatan, HGPAII Hulu Sungai Selatan melalui KKG PAI SD sekecamatan Sungai Raya bekerja sama dengan madrasah di kecamatan setempat menyelenggarakan khataman massal Al-Quran pelajar kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Sedikitnya ada 101 partisipan dan 93 peserta khataman hadir di Masjid Al-Istiqamah, Desa Hariti, tempat berlangsungnya kegiatan. Di antaranya peserta dari SD 56 orang dan
MI 37 orang. Khataman kali ini bertema bersama Al-Quran, kita wujudkan generasi yang terdepan. Kegiatan ini diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan prosesi khataman massal. Ketua Panitia Pelaksana Bahran Nur dalam laporannya menyebut, ini merupakan agenda tahunan dari program kerja KKG PAI, sedangkan pelaksanaannya dipusatkan di Masjid Istiqamah Desa Hariti. Ini dilaksanakannya kegiatan khataman Al-Quran tingkat Kecamatan Sungai Raya. Adapun pesertanya adalah seluruh pelajar kelas 6 SD dan MI, dan jumlah peserta adalah 110 untuk partisipan dan 95 untuk jumlah peserta yang khatam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KKG Sungai Raya bekerjasama dengan MI sekecamatan Sungai Raya. Alhamdulillah hari ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, dan mudah-mudahan nanti acaranya pun berjalan dengan lancar. Sementara Sekretaris Kecamatan Sungai Raya Fahridi Kasuma mengucapkan selamat kepada pelajar yang telah berhasil menghatamkan Al-Quran sebagai prestasi luar biasa yang patut disyukuri. Diingatkannya pula jangan hanya menghatamkan Al-Quran, tetapi juga perlu memahami dan mengamalkan isinya. Di bagian akhir hataman secara simbolis diserahkan sertifikat oleh Sekcam Sungai Raya kepada perwakilan peserta dan ditutup dengan foto bersama para peserta dan seluruh panitia. Abdian Sakanangan melaporkan untuk Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 559 siswa dan siswi kelas 6 jenjang sekolah dasar sekecamatan Sungai Tabuk mengikuti khataman massal Al-Quran di Masjid Al-Kausar Sungai Lulut, Kabupaten Banjar. Khataman Al-Quran ke-21 jelang kelulusan ini wajib diikuti siswa kelas 6, sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang wajib khatam Al-Quran bagi peserta didik. Ratusan siswa dan siswi kelas 6 jenjang sekolah dasar sekecamatan Sungai Tabuk tanpa khusyuk dan hikmat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran saat menjalani prosesi khataman yang berlangsung di Masjid Al-Kausar, Kelurahan Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, Rabu 28 Mei 2025. Khataman massal ke-21 jelang kelulusan siswa ini juga turut disaksikan langsung para guru, kepala sekolah, dan sejumlah tamu undangan, diantaranya Kabid Bina SD Kabupaten Banjar, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Lurah Sungai Lulut, dan beberapa tamu undangan lainnya. Khataman Al-Quran yang diikuti ratusan siswa ini dipimpin langsung oleh siswa-siswi pilihan, yang sebelumnya telah dilakukan seleksi dalam bacaan Al-Quran secara fasih dan benar. Ketua Panitia Ihsan Riyadi mengatakan bersyukur khataman massal Al-Quran ke-21 kembali sukses digelar di tahun 2025 ini yang diikuti 31 SD sekecamatan Sungai Tabuk dengan total peserta 559 orang siswa. Khataman Al-Quran ini wajib bagi siswa kelas 6 yang akan menyelesaikan masa studinya sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024. Mungkin sudah momentum menjalankan perda pemerintah Kabupaten Banjar di nomor 4 tahun 2004 itu bahwa setiap siswa wajib menghatamkan Al-Quran menjelang kelulusannya, khusus kelas 6. Kembali kami berharap kepada siswa-siswa tidak hanya menghatamkan Al-Quran di saat menjelang kelulusan ini, tapi akan kami berharap ke depannya sebagai siswanya untuk melanjutkan khatam Al-Qurannya di jenjang pendidikan berikutnya. Sementara itu, Kabid Bina SD Kabupaten Banjar Darmina Budianti berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan sebagai salah satu bentuk syiar
dalam menciptakan anak-anak yang berakhlakul karimah. Menjadi anak yang sehat dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai apa yang diajarkan dalam Al-Quran, sehingga memberikan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini terus bisa dilaksanakan sebagai salah satu bentuk syiar kita bahwa bagaimanapun juga pendidikan di wilayah Hutan Banjar ini ada menciptakan anak-anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak yang sehat dan memiliki karakter dan budi-pekerti yang baik sesuai apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Semuanya akan terlaksana menurut keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah merupakan imam kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah agar anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua, dan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang di sekitar. Kasih PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Ali Fitriansyah berharap kepada siswa yang sudah khatam agar tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kepada para siswa-siswa yang hari ini menamatkan Al-Qur'annya agar senantiasa tidak hanya sekedar tamat di hari ini, akan tetapi itu dipahami dan dimengerti bahwa isi kandungan Al-Quran itu adalah merupakan suatu pedoman hidup bagi kita, dan itu harapan kami agar selalu dibaca terus-menerus. Di akhir kegiatan juga diserahkan trofi bagi siswa yang meraih juara seleksi pembaca surah pada khataman Al-Quran tahun 2025 dan dilanjutkan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan siswa peserta khataman. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, sebagai bentuk implementasi dari program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah, SMP Plus Madinatul Ilmi kembali menggelar Marketing Day dengan mengajak seluruh siswa belajar praktik berdagang atau berwirausaha, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. SMP Plus Madinatul Ilmi tahun ini kembali menggelar event Marketing Day yang secara resmi dibuka lewat pemotongan pita, diiringi sholawat oleh tim Habsyi SMP Plus CMI berlangsung di halaman sekolah di kawasan Jalan Kota Citragraha, Komplek Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu 28 Mei 2025. Kegiatan Marketing Day sendiri merupakan kegiatan pasar atau bazar yang digelar oleh pihak sekolah dalam memberikan pengalaman praktis tentang kewirausahaan kepada siswa, mulai dari membuat produk, menentukan harga, mengatur stand, membuat strategi pemasaran, hingga menjual produk mereka kepada teman, guru, serta masyarakat sekitar. Selain itu, program Marketing Day ini menjadi salah satu implementasi yang dilakukan sekolah terhadap program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam mengembangkan karakter siswa menjadi mandiri, kreatif, kolaboratif, dan tanggung jawab. Terlebih, berdagang menjadi salah satu profesi yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga bekerja sebagai pedagang sukses dengan rezeki yang penuh berkah. Keterampilan Rasulullah SAW dalam berdagang juga tidak perlu diragukan lagi. Yang ahli dalam bidang muamalah atau ilmu jual beli sesuai hukum syariat Islam, sehingga keteladanan Nabi Muhammad SAW inilah yang diajarkan oleh para guru kepada siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, agar nantinya menjadi bekal dalam menghadapi masa depannya jika nantinya lulus dan melanjutkan jenjang kehidupannya. Kami ada jualan gelang, ada jualan cookies sama pisang. Pisang sama magnet. Karena bahannya juga mudah dicari, juga gampang untuk dibuat. Ada sih, soalnya gimana ya?
kami waktu dalam proses membuat pisang itu kami bikin kulit es pisang hijaunya itu kadang-kadang ada yang keputus, ada yang kelupas. Nah jadi kalau untuk pakai itu kadang-kadang kami bikin pakai lebihan terus. Jadi 2 kali bikin. Tadi itu banyak yang dijual nih, menunya bisa dilihat. Kayak cireng, pastel, kimbap, risol ayam, risol mayo, risol sayur, banyak lagi. Ada makanan, minuman sama aksesoris. Soalnya itu yang inti dari itu, marketing day hari ini. Soalnya kan ini tentang P5 gitu. Bisa dilihat juga di X-Banners itu. Ada sih kendalanya aja apa kendalanya? Uang angsulannya sih itu kadang kurang gitu, kayak 2.000-nya nggak ada. Sedangkan angsulan tuh kebanyakan 2.000, 1.000 gitu. Masaknya tuh kemarin sih banyak kendalanya juga, kayak kebanyakan tepung, kebanyakan air gitu. Ya, seru happy sih. aja Ya, sih, happy. seru, Soalnya dapat kan pengalaman lumayan baru banyak, aja sih. Dan lumayan juga banyak orang yang beli gitu jadinya. Menurut Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Arif Baitika Rahman menyebut, kegiatan ini mendapat sambutan antusias yang besar dari para siswa. Terlihat dari beragam produk inovatif dan kreatif yang dijajakan. Dan nantinya akan kembali dievaluasi melihat hasil yang diperoleh apakah mendapatkan untung atau rugi. Kalau kami rasa kewirausahaan itu sangat penting dalam penerapan kehidupan, dan juga kewirausahaan ini kita bisa lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berdagang. Nah, jadi kita juga ingin menciptakan generasi yang menjadi wirausaha yang jujur, amanah, serta sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Kalau kita lihat di hasil produk yang didapat oleh anak-anak, ini sangat kreatif dan beragam. Jadi mereka sudah berhasil menginovasi karya-karya mereka yang mana hari ini resmi dijual. Jadi mulai dari pemilihan tema atau pemilihan apa yang ingin dijual, sampai pembelian bahan, hingga pengemasan dan juga promosi, maka hari ini adalah puncak mereka menjual produk yang mereka lakukan tersebut. Nanti kita juga evaluasi apakah penjualan mereka itu menghasilkan untung atau rugi. Kegiatan Marketing Day ini semakin semarak dengan penampilan dari Sanggar Citra Madinatul Ilmi, pengundian door prize dengan beragam hadiah, serta lomba menghias tumpeng mini bagi orang tua peserta didik. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Baik pemirsa, Lintas Badua Sepekan masih akan kembali dengan ragam informasi lain, di antaranya HUT ke-75 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak IGTKI PGRI Kalimantan Selatan.